cuma cangkruan acarane, Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan. opo Mbok tak larang. dawane. Oh iya, kak janjian sih mang dawane sak piro ya. Gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Luar biasa. Kita saat ini di pendopo surga surgi, Di kota surga surgi, surga surgi. Ya. kota Pasuruan. Pasuruan. Luar biasa. Luar biasa hari Nanti ini. kita akan kenalkan yang masternya ini. Wis masternya. Ngomong-ngomong soal master jalan-jalan ke Pasuruan. Kapan hari itu saya juga jalan-jalan ke Pasuruan. Tiba-tiba saya mengalami gejala-gejala. Gejala apa? Terus akhirnya saya jatuhlah sakit. Mak Terus? kebluk sakit saya. Oh panjen ayanan tau. Iya Kak ngono. Habis itu saya kan dilarikan ke rumah sakit. Lari, dengan lari ke rumah sakit. Enggak sih, salah. Oh, iya. Ambulane sing Ambulane, melayu iya, ya. iya. Dibawalah aku ke rumah sakit Dr. R. Sudarsono. Oke, Nah, di situ ternyata saya dirawat dengan sangat hati yang gembira oleh perawat-perawatnya. Terus? Fasilitasnya lengkap, alat-alatnya lengkap sehingga yang tadi semula saya itu sudah mau itu saya langsung sembuh. Loh, waras. Badanku semakin mengembang, ya kan? Mengembang, ya. Iya. Ini Nah kan aku sempat opname itu ya, dilu ning kono. Iya. Opname dilu ning kono, aku omong-omongan nih sama sesama pasien itu. Nah terus? Cerita dia, iya Mbak, di sini memang fasilitasnya tuh bagus, pelayanannya juga bagus, Iya. ya toh. Itu loh Mbak, dengar-dengar ada biaya bagi hasil dari cukai tembakau yang buat fasilitas rumah sakit itu semakin. Aduh. Alat-alat kesehatannya dari dana bagi hasil. Betul. Berarti kon niku mek lewat nang kene nyucup dana bagi hasilnya Ngicipi, Bapak iyalah, masa wali enggak kota. boleh, kan enggak apa-apa. Wah, kon iki golek Penting aku untung sehat. terus. Kon niku koyo persis karit cemplung nolong ogas ngembang terus ae. Iya, Saya tak sopo sih. Oh, iya, bener, Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Lebih Pindah Jawa Tengah nisanya. elek, Oh, iya. Jawa Timur toh. Oke. Ya, Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan. Nah, kebetulan hari ini ada di pendopo Surgo Surgi Kota Pasuruan. Beliau adalah yang kita akan tanya banyak. Betul. Nah, kita akan kenalkan satu persatu Langsung aja. narasumbernya. Beliau adalah sahabat lama Gus Ipul. Ya. Assalamualaikum Gus. Taufik Monyo. Wali Kota Pasuruan. Monggo. Nggih. Alhamdulillah. Luar biasa. Monggo disopo dulu anunya Gus. Ya pemirsa JTV lewat acara Cangkruan. Nggih. Sama Pak Taufik, Cak Taufik ya. Nggih. Mulai tahun piro iki sampe? 2010 Gus. 2010 sampai saya. Kita tepuk tangan dhisik ah. Oh. Sembandun Gus. Bersama saya di sini ada beberapa kepala UPD Nggih. atau organisasi perangkat daerah Nggih. yang terkait. Nggih. Ono bagian meriksa Meriksa. Pak Inspektorat. Wah. Ada yang bagian ngurusi hubungan dengan aktivis kayak sampean barang iki. Nggih. Kes Bangpol. Oh siap. Masih ngurusi bagian apa itu? Internet. Oh nggih. Pokoknya sing urusannya di layanan digital. Akeh pokoknya Gus ya. Itu Kominfo. Lengkap Siap, ini. siap, Ono siap. Kadinkes saya juga ada, kepala rumah sakit ya ada. Nggih Gus. Kepala UMKM ada, kepala ekonomi, bagian ekonomi ya ada. Lengkap sudah hadir ya Gus ya. Lengkap. Oke. Nggak ono sing tersisa melok kabeh. Tepuk tangan dulu Bung. Ya. Kami ingin nyapa sebelahnya panjenengan Gus. Oh, Nggih, iya, Bapak Ketua DPRD Kota Pasuruan Haji Ismail Marzuki Hasan. Assalamualaikum. Bapak Ismail Marzuki. Luar biasa. Memang ini janjian hitam putih begitu. Oh enggak ya? Jalurnya. Oh, Saya siap. bagian hitam, beliaunya bagian Oh, putih. ini luar biasa. Kombinasi biar seimbang. Iya. Nggih, maturun. Sebelahnya, tahu Gus? Nanti kita hajar-hajaran nanti kalau dengan Padi anyar. oh. Ya alhamdulillah ya. Kene goreng Kerung. kayak batik. Oh, kon pancet kelakuanmu koyo ngono. Mesti mesti nempel terus Gus. Yang sebelahnya adalah Kepala Kontak Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Pabean A Pasuruan Bapak Hanan Budiarto. Terima kasih selamat datang Pak. Assalamualaikum. Mas Taufik. Luar tangan. Konco-konco Jawa Timur, kenapa beliau Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Gus Ipul dan Pak Haji Ismail, Pak Hanan, karena kita akan membahas tuntas tentang manfaat dana bagi hasil cukai tembakau
DBHCHT untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Pasuruan. Konco-konco Jawa Timur ono VT sing bakalan ditonton bagaimana perkembangan di Kota Pasuruan. Ojo nang dindi, ojo sampai ngeluyur. Saiki wis ono udan, tetep nang acara gak cuma cangkruan garing cerdas berkualitas. Dapat merubah bumi yang memutih. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT memiliki banyak manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Pasuruan, termasuk diantaranya di bidang kesehatan. Sebagaimana dijelaskan Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf, dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, bahwa lebih dari 50% DBHCHT 2021, 35% harus digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani, tembakau, dan buruh pabrik rokok. Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, serta subsidi harga tembakau. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, 25% dari total alokasi DBHCHT tahun berjalan dan sisanya tetap wajib digunakan untuk mendukung program pada bidang kesehatan. Kegiatan yang akan menjadi prioritas yakni pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan penanganan COVID-19. Kemudian penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan diantaranya dibuat untuk membangun puskesmas dan perbaikan bangunan puskesmas yang rusak, diantaranya puskesmas di Kecamatan Kandang Sapi. Di sini bangunan puskesmas yang rusak diperbaiki dan membangun gedung baru untuk mendukung fasilitas kesehatan di puskesmas Kandang Sapi. DBHCHT juga digunakan untuk pembelian cold chain yang berfungsi sebagai lemari es dan freezer penyimpan vaksin COVID-19 juga tersedia di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Dengan adanya cold chain ini, suhu vaksin bisa terjaga secara ideal, sehingga kualitas vaksin tetap terjaga dari awal sampai pelaksanaan vaksinasi di Kota Pasuruan. Selain itu, sejumlah alat kesehatan yang berada di Rumah Sakit R. Sodarsono Kota Pasuruan juga dibeli dari DBHCHT. Di antaranya adalah washer Sinka, alat untuk mencuci peralatan medis, ada alat sentrifug yang berfungsi untuk memisahkan plasma darah, meja operasi untuk khusus operasi tulang kaki. Selain itu ada bronkoskopi yang berfungsi untuk tindakan medis mengetahui penyakit yang ada di saluran pernafasan. Selain itu, pembangunan ruang hemodialisa di Rumah Sakit Sudarsono di Kota Pasuruan juga berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke, tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Konco-konco Jawa Timur luar biasa Kota Pasuruan. Dan nanti ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkruan, tambah adem nang Kota Pasuruan. Gerimising ngerasa sejuk. Ayo tarik dulu musiknya dong. Acarane gak cuma cangkruan, acarane hei asik-asik kendangan. Tepuk tangan dong, ayo tepuk tangan. Bendakan opore Salah arek-arek iku ta. gak cuma cangkruan. Tepuk tangan lagi kita di Pendopo Surgo Surgi Kota Pasuruan. Konco-konco Jawa Timur iki sing dadi wali kota ganteng, Bro. Iya. Loh, Gus, monggo Gus, tentang fokus dana bagi hasil niki tahun 2021 detailnya seperti apa, walaupun tadi ada teman saya yang sudah keselulup loro nyucup-nyucup urusan ke sana. Nggih. Untuk 2021 itu hampir 18 M. Meh Gus. Meh. Iya, Jadi 17, sekian.
Nah, ke depan sih pinginnya luwih akeh meneh. Tergantung Pak Hanan ini. Jadi kita Tergantung pingin Pak Hanan. banyak lagi. Nggih. Alhamdulillah dibanding dengan kabupaten kita jauh. Kabupaten 200 M. Kita hanya hampir 18 tadi. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Ya. Nah. Dan peruntukannya udah jelas. Monggo Gus. 25% untuk sosialisasi atau untuk penegakan hukum. Oke. Di dalamnya sosialisasi, kemudian 50% untuk kesehatan dan 25% untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ya, atau katakanlah petani atau pekerja yang di pabrik rokok. Ya, katakanlah untuk kesejahteraan gitu, peningkatan kesejahteraan. Fokus yang 50% kesehatan niku dos pundi anu niku? Rumah sakit pundi napa? Ya, rumah sakit kita ada satu ini direkturnya Pak Dr. Burhan. Tadi sudah diceritakan rumah Selamat sakit datang, Dr. Sudarsono ya. Orang sini kenalnya rumah sakit Purut. Sedang berbenah sekarang. Dapat bagian sekitar kalau tidak salah 8M. Kemudian yang di belakangnya Dr. Shirley dapat 7M. 7M. Jadi yang 75% memang untuk kesehatan. Karena untuk kesejahteraan petani maupun petani dan pekerja di pabrik rokok itu tidak ada di Pasuruan. Tidak ada pabrik rokok di Pasuruan. Tidak ada pabrik rokok dan tidak ada petani tembakau. Dan tidak ada petani tembakau. Cuman perdagangannya ada di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Dagangannya ada di sini. Jadi itu kita dapatnya memang kecil dan yang ada ini kita ingin manfaatkan sebaik mungkin. Terutama memang saya setuju ini untuk peningkatan layanan kesehatan. Maka itu 75% kita pergunakan untuk itu. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Saya kira ini ketentuan yang harus kita ikuti dan ke depan ini nanti kita akan coba diskusi lagi lebih matang dalam rangka realisasi yang sudah ada ketentuan ini disesuaikan dengan kondisi situasi saat ini. Ya, jadi cara usaha kita untuk sosialisasi yang seperti ini Pak, biar nyampe pesan kita, apalagi kalau Pak Taufik ikut ngomong, semua ikut ngomong, masyarakat akhirnya sadar bahwa setiap pembeli rokok itu telah membayar pajak yang telah ditentukan. Dan kalau ada orang beli rokok tapi rokoknya ilegal, otomatis ya kita semua rugi, negara juga rugi. Pabrik rokok juga rugi, petani juga rugi. Semua juga rugi akhirnya. Gitu loh Pak ya. Nanti Pak Anan bisa jelaskan itu. Jadi sekali lagi kita terima kasih, matur nuwun, kita ke depan ingin masyarakat makin sadar. Kalau saya tidak menyarankan merokok karena saya juga tidak merokok. Dulu pernah merokok. Cukup lama saya merokok sekitar 23 tahun. 23 tahun merokok. 23 tahun. Podo sampean ayo. 2007 saya berhenti dengan kesadaran sendiri. Tapi saya juga memahami kalau ada orang merokok. Saya tidak bisa merokok, tapi saya memahami kalau ada orang merokok. Yang penting merokok itu pada tempatnya. Saya ingin misalnya kalau ada kesempatan Pak, saya ingin membangun tempat-tempat merokok itu yang bagus. Karena Jawa Timur ini sebenarnya basisnya rokok. Ya, basisnya rokok di sini. Tadi singgung Pak Hanan, kontribusinya Jawa Timur itu sekitar 63 triliun setahun hanya dari dari Jawa Timur, ya. 51 triliunnya dari Pasuruan. 51 triliun dari Pasuruan. Dari 63 triliun. Kontribusi nasionalnya berapa persen kita itu ya? Gus, 20%. Suruh tanggung jawab aja Gus. Tapi memang yang dapat bagian kabupaten. Nah, dampaknya ini ke Kota Pasuruan yang kurang diperhitungkan dalam rumus pembagian dana bagian. Ke depan saya minta rumusnya dirubah. Sehingga Kota Pasuruan juga dapatnya meningkat. Mari itu Pak Anan. Usulanku ngono Pak Anan. Nah ya, Pak Anan sampean harus bertanggung jawab, kontribusinya dari sini paling banyak tapi kota kok dapat kecil. Enggak, kontribusinya memang kabupaten. Kabupaten itu kan ada pabrik rokok Sampurna, ada gudang garam juga ada. Kemudian apa meneh Pak? Wakeh nih gini. Besar kontribusi kabupaten. Monggo Pak Anan. Cuma rumusnya itu kan Pak, mestinya rumusnya ini kota sama kabupaten jangan dipisah. Iya. Iki lho, jurus Gus Ipul iki pernah ditemukan dalam jurus manusuk sima, iki manusuk sima. Monggo Pak Hanan, silakan jelaskan dulu. Gus Ipul, Pak Ismail.
enak hujan-hujan kita cangkruan ya. Nggih. Ada telo pendem tapi kok ada Angel apa? Pak niki arepe maem tapi dikokon maskeran. Oh. Ini bukan plastik kan Mas Taufik ya. Nggih. Udah kembali ke laptop Mas Taufik. Nggih, monggo Pahanan. Saya mau manggil Taufik Monyong nggak biasa Pak. Oh, nggak apa-apa, Pahanan. Monyong. Enggak, kayak trodong kok sapi. Monggo Pahanan. Jadi seperti disampaikan Gus Ipul tadi, Nggih. Bea Cukai Pasuruan itu kontributor penerimaan dari cukai terbesar se-Indonesia. Nggih. Kita tahun 2020 kemarin 49 triliun. Kemudian tahun 2021 ini kurang lebih nanti 51 triliun, Gus. Ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini kontribusi dari pengusaha-pengusaha rokok yang ada di kabupaten maupun di kota Pasuruan. Dari 51 triliun itu tadi sampaikan Gus Ipul kembali ke daerah berupa DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau untuk di kota Pasuruan karena di sini ada 2 pabrik, Gus. Jadi hanya mendapatkan pabrik hasil tembakau. Ya, pabrik rokok, nggih. Sehingga hanya mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau 18 miliar. Oh, gitu. Tadi sudah dijelaskan di video tadi. Dari 18 miliar tadi 25% untuk kesehatan masyarakat ya. Tadi ada BLT tadi Gus ya. Kemudian ada untuk kesehatan 25% seperti renovasi rumah sakit. Kemudian pembelian alat kesehatan. Kemudian yang 25% untuk industri ya. Pengembangan industri itu untuk pembangunan jalan, kemudian untuk fasilitas sarana-sarana prasarana yang ada, kemudian yang 25% lagi untuk penegakan hukum. Ini nanti mungkin akan kita jelaskan lebih detail lagi. Ya. Baik, Pak Hanan masih ada tugas yaitu merubah rumus. Tapi saya ke Pak Ketua DPR, ini gimana? Pak Ketua, ini tentang hal yang tadi, karena kita juga memang dalam rangka ini juga mendukung bagaimana Kota Pasuruan yang tadi hanya hampir 18 Gus, ada hampir 18 bisa lebih karena ternyata akan lebih. Dos pundi Pak Ketua nanti. Oke, matur nuwun Cak Taufik. Jadi secara peruntukan ataupun secara nominal sebenarnya dengan nilai atau nominal yang hampir 18 M itu sebenarnya sudah sangat cukup besar. Iya. Namun tadi seperti diutarakan oleh Pak Wali, beliaunya Gus Ipul, jadi saat harus disandingkan dengan kabupaten kan sangat timpang sekali. Maka saya setuju kalau rumusnya itu harus disamakan, sehingga peruntukannya antara kota dengan kota Pasuruan dengan kabupaten sama. Bahwa sejatinya sebenarnya secara hierarki harusnya lebih besar kota Pasuruan. Karena beliaunya lebih tua daripada di Kabupaten Pasuruan. Nah itu sampai terjemahkan sendiri nanti. Aku naik urusan iku wedi aku. Iku urut-urutan keluarga aku wedi. Iki ono persoalan apa sih rumus sampai tutup nang kelas. Oke, terus Pak Ketua, lanjut sedikit. Jadi kemarin dari dana DPHJAT itu sudah saya mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi terhadap warga kita tentang pentingnya dana DPHJAT atau kita membayar pajak itu, bahwa sebenarnya pajak itu bukan untuk negara, sejatinya pajak itu dikembalikan lagi untuk masyarakat. Karena peruntukannya itu kembali lagi untuk ke masyarakat lagi. Maka kemarin beberapa kegiatan sudah kita lakukan termasuk di Kesbangpol dan yang lainnya. Besar harapan kami, walaupun di Kota Pasuruan ini sebenarnya belum ada pabrik karena kita di RT RW-nya belum ada. Ke depan tadi sudah bicara dengan beliaunya Gus Ipul, Pak Wali Kota dan Pak Hanan bahwa RT RW kita ini nanti sudah menyediakan ruang industri sehingga dana DPHJHT itu nanti kita arahkan untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk perusahaan-perusahaan. Nanti ada rumus baru agar bisa sama, berarti direncanakan akan dibangun, Pak. Ojo nang dindi. Konco-konco Jawa Timur rencanaan ae langsung wis nggoro. Ojo nang dindi tetep nang acara gak cuma tanesis. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan
cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo Cak Tomo, topik monyong nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Nah, langsung tadi sudah ya Tomo topik monyong. Pak Ketua belum selesai, tadi kita ngomong tentang setelah itu kan kita harus mengajar Pak Hanan. Iya. Pak Ketua juga harus punya dasar rumusan tek-tek sama agar iya direncanakan ya. Dana bagi hasil ini harus seperti meningkat apa yang harus juga atau DPR punya juga rancangan sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan. Di ekonomi ada. Iya, monggo Pak Ketua, mic-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara prosentase disandingkan dengan kabupaten, ketertiban atau kesadaran warganya terhadap tertib membayar pajak itu sebenarnya ada di kota. Maka tadi saya utarakan wajibnya dari beliaunya Pak Hanan itu memberikan prosentase nilai yang besar, nominal yang besar ke Pasuruan dana DPHJHT tersebut. Karena kita tadi sudah saya utarakan wilayah kita belum punya untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha rokok. Sejatinya sekitar tahun 2010-an, insya Allah sekitar tahun 2010-an itu mulai berkembang produksi home industry untuk rokok. Namun karena support dari pemerintah secara utuh, apalagi belum memiliki tata ruang untuk wilayah industri, sehingga tidak bisa bertahan lama industri rokok itu. Ada muncul di beberapa titik di daerah pelabuhan itu industri rokok, home industri sempat besar, cuman tidak bisa bertahan lama. Maka peranan pemerintah dalam hari ini untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya perusahaan rokok yang bisa menitik beratkan apa tolak ukur titik tumpu awal untuk perkembangan ekonomi di Kota Pasuruan, pemerintah harus berada di garda yang paling depan untuk memberikan fasilitas tersebut. Ngoten Cak Tomo. Siap Pak Ketua. Gus, Hajar. Ada satu hal yang ini kan untuk kesejahteraan masyarakat 25%. Nah, cukup atau tidak sebenarnya bukan ngomong cukup tidak cukup, tapi sebenarnya bagaimana agar Pak Hanan juga merubah yang 25% itu menjadi lebih tambah dos pundi saja nih Gus. 25% untuk dana kesejahteraan masyarakat. Oh, elek duit iku. Wis gak cukup e. Oh iya. Piro ae tak cukup. Nggih. Karena pasti kebutuhannya jauh lebih besar dari anggaran yang kita punya. Siap. Apalagi Kota Pasuruan termasuk APBD-nya kecil sekali, Pak. Tapi masalahnya juga besar. Yang kami lakukan hari ini adalah mengidentifikasi potensi, kemudian kita maksimalkan. Saya dan Mas Adi ini dengan Pak Ketua DPRD sudah merumuskan beberapa langkah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Yeah. Nah, salah satu anggarannya ya dari dana bagi hasil. Yeah. Memang masih kecil tadi masih berupa sembako, berupa ini. Nah, lewat WA beberapa pelaku industri rokok itu menginginkan tadi ada semacam dukungan dari pemerintah yang menyiapkan lahan sebagai kawasan industri rokok rakyat gitulah. Yang mana mereka nanti bisa bangun pabrik di situ, beraktivitas di situ, kemudian ada pendampingan. Nah, dan kalau mereka berkembang, tentu mereka akan menjadi pabrik rokok yang resmi. Itu yang nanti menjadi salah satu bagian yang akan kita rencanakan lebih baik dan kita realisasikan di tahun 2022. Kalau duit ono. Oh. Terus. Itu saya kira itu nanti ini dalam rangka mengembangkan salah satu yang kita prioritaskan dalam menuju Kota Madinah, maju ekonominya itu adalah meningkatkan investasi. Investasi macam-macam, salah satunya ya ini tadi kawasan industri rokok kecil ini. Gitu Pak. Siap. Selebihnya ya Pak Ketua, ini kan berarti tahu. Karena gini Mas, dalam rangka APBD itu biasanya direncanakan setahun sebelumnya. Kayak dana bagi hasil ini direncanakan pada awal tahun. Awal tahun berarti tahun 2021, waktu itu aku durung dilantik. Ya aku mangkano ditakoni sih rodok gelagepan. Lebih lancar Pak Hanan. Pak Hanan lebih lancar. Kenapa? Karena perencanaan yang kita buat dari alokasi dana hasil itu harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pak cukai. Nah, dari cukai. Jadi dipersetujui sama dia. Dia apal duitnya gaya apa ero dene.
Oh ngene. Nah, yang ke depan ini kan harus menyesuaikan dengan program kita. Arahannya kemana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan misalnya di mana kekurangan kita. Kalau saya tadi sampaikan ke Dr. Shirley, salah satu prioritasnya itu adalah memperbaiki ruang-ruang layanan, termasuk untuk gigi, untuk jantung, untuk ini bagaimana ruang layanannya ini jadi lebih keren. Gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Pak Tua, saya mau tanya langsung, bagaimana menangkap program sebelum ke Pak Hanan kita hajar, menangkap isu tentang pelayanan, kesejahteraan dan perencanaan peningkatan dari dana 18 itu bisa terrealisasi untuk tahun 2022. Oke. Saya setuju kalau beliaunya ini kan idenya cemerlang sekali. Tadi sempat diutarakan juga bahwa perkembangan tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan rokok itu kan memang harus kita jaga karena itu juga penopang pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Namun juga yang perlu diperhatikan bahwa dampak atau perokok pasif ini kan juga mempunyai hak juga untuk hidup sehat. Maka tadi sudah diusulkan bahwa nanti di tempat-tempat umum, Gus, kita sediakan tempat merokok khusus, jadi tidak mengganggu orang-orang yang tidak merokok dan perokok pasif ini tidak sampai terimbas lah. Namun keberadaan perusahaan-perusahaan rokok itu di kota juga bisa kita dukung nantinya, seperti itu. Investasi dibuka selebar-lebarnya. Nah ini kan cita-citanya Pak Wali sebenarnya, bagaimana keran ini sehingga juga bisa meningkatkan yang 25% meningkat lebih banyak lagi. Gimana Pak Ketua? Beliaunya ini baru berapa bulan memimpin di Kota Pasuruan. Siap. Cita-cita mendatangkan investor yang sangat besar di Kota Pasuruan itu dari pemerintahan zaman dulu. Tapi belum pernah terselesaikan. Dan hari ini langkah awalnya sudah terpecahkan. Dengan diselesaikannya proses usulan RT RW dan pembahasan RDTR dari pusat sudah disetujui. Insya Allah kalau RT RW ini sudah berjalan, investor akan datang ke kita. RT RW itu duduk Pak RT sama Pak RW. RT RW itu rencana tata ruang dan wilayah. Duduk Pak RT sama Pak RW. Siap Bu. Gitu ya. Mas Hanan, ada persoalan. Bagaimana rumusan dan gagasan daya tangkap untuk meningkatkan yang 18M itu nanti ke depan meningkat 2 kali lipat menjadi 36. Nah itu bagaimana sepertinya. Tapi nanti dijawab setelah sampean berpikir meditasi sekitar 30 detik. Konco-konco Jawa Timur ojo nang dindi tetap nang acara gak cuma jangkauan. Bapak Mas Hanan masih mikir. Iki wis ngerti jalaran Kota Pasuruan pingin ningkat no BAD lewat dalane dana bagi hasil ben nyoto gawe masyarakate. Ojo bingung, ojo linglung, dang ditetapke ben bea cukai. Ojo mau ngitung untung, mari ngitung untung langsung dibagi ae. Aku melok bingung ngerumuskan yang nyopo babah ben mikir dewe. Pak Hanan hitung-hitungan Gus Ipul ngenteni teko. Pak Ketua karek tanda tangan. Aku ngaplu mikir yo opo. Wayaye acarane gak cuma jangkruan, acarane Gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan. opore gak cuma jangkruan. Sudah 30 detik ini. Bagaimana gara-gara hasil? digendam. Kok iso? Pak Hanan kabeh melok mendem. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Cak Tomo Topik Monyo. Sebelaku ayu tapi kadang-kadang kok jam 12 bengi dadi nenek sihir. Langsung Pak Hanan hajar. Ayo Pak Hanan. Cak Tomo suruh bikin rumus iki ya. Rumusnya gampang Cak Tomo. Iya. Perbanyak pabrik di Kota Pasuruan. Dan itu tadi sudah direncanakan Pak Wali sama Pak Ketua DPRD. Memang ke depan kan akan didorong untuk investor ya Pak Wali dan Pak Ketua DPRD ya.
dengan tadi istilahnya kawasan industri kecil tadi yang disampaikan Pak Wali. Nah kalau di bea cukai itu ada namanya kawasan industri hasil tembakau, di mana 20% alokasi yang tadi untuk penegakan hukum itu dipakai untuk membiayai kawasan industri ini Pak Wali. Jadi kalau selama ini rokok-rokok yang ilegal itu kita berantas, kita tangkepin, kita pidanakan, kita denda gitu. Nanti nggak usah begitu, dia kita tangkep, kemudian kita tanyain, kamu mau nggak membuat rokok legal? Kalau mau disediakan ruang, disediakan tempat oleh Pemda, bisa disewakan, bisa dibelikan lahan dengan dana DPHCHT. Tentunya tahun depan mudah-mudahan lebih besar lagi ya DPHCHT-nya ya. Kemudian bisa juga untuk membayar buruhnya Pak Wali. Kemudian bisa dipakai menyewakan mesinnya. Gitu. Kemudian kalau dari alokasi sosialisasi bukan hanya seperti ceramah bea cukai, kemudian mengundang pendengar gitu. Itu bisa dipakai membeli mobil yang isinya Videotron yang bisa dipakai untuk promosi, untuk sosialisasi di jalan-jalan gitu. Jadi kalau rumus yang tadi diminta Pak Wali saya merubah itu yang merumuskan kantor pusat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan namanya, dan itu berdasarkan penerimaan. Ya kalau di Pasuruan ini kabupaten ada 114 pabrik. Sementara di sini hanya tadi saya dibisikin hanya 1 pabrik ternyata Pak Wali. Ya, jadi kalau mau meningkatkan DPHCHT ya di daerah pelabuhan ya, Pak. Iya, dengan. Gitu. Jadi ini kurang jelas. Ya. Salah satu yang bisa meningkatkan penerimaan DPHCHT dengan memfasilitasi industri agar berkembang. Dan itu nanti bukan hanya industrinya, termasuk dari pertanian. Petani tembakau nanti bisa disupport dari situ. Pupuknya bisa dibelikan dari DPHCHT, kemudian peralatan pertaniannya bisa dibelikan dari situ. Gitu Pak Tomo. Ya. Pak Wali, ini ngomong-ngomong tentang penanganan kemarin kan memang kayaknya besar untuk dana kesehatan, termasuk juga apakah dana bagi hasil cukai juga digunakan untuk penanganan COVID juga kemarin? Monggo, Gus, monggo. Mumpung ada kepala dinas saya, tolong dijelaskan ya ke wetok. Monggo. Kepala dinas saya. Monggo, mboten napa-napa. Pas jawabannya, gak ngarang-ngarang. Nggih, nggih. Kan ngarang-ngarang gue ya. Monggo. Tapi jelas ada untuk COVID. Silakan dana bagi hasil yang untuk penanganan COVID. Berdiri di depan nggak apa-apa biar kameranya langsung ya. Monggo. Kelihatan di situ ya. Kelihatan kamera? Lihat. Terima kasih untuk dana bagi hasil yang digunakan untuk penanganan COVID. Itu kami gunakan untuk pembelian cold chain seperti tadi yang disampaikan. Jadi sebagai sarana untuk menjaga rantai dingin vaksin supaya lebih terjaga khasiat dari vaksin tersebut, karena dengan vaksinasi juga merupakan salah satu upaya untuk pencegahan COVID yang ada di Kota Pasuruan. Terima kasih. Ditambahi lagi lebih rinci mungkin Gus, lebih terpinci. Di rumah sakit silakan yang kaitannya dengan COVID, Dokter. Mohon juga namanya jadi biar kita juga. Saya Dr. Burhan, Direktur RSUD Sudarsono. Siap. Untuk dana bagi hasil cukai di rumah sakit dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat kesehatan. Salah satunya untuk menunjang pemberian oksigen yang namanya alatnya HNFC, High Nasal Cannula Flow, itu untuk oksigen tekan tinggi bagi pasien-pasien COVID, dan juga untuk membuat ruangan UGD tekanan negatif. Jadi pasien-pasien yang perlu operasi di rumah sakit tidak perlu dirujuk lagi, bisa ditangani di rumah sakit. Biasa, luar kan? Biasa, tepuk tangan dulu dong. Yang tekanan negatif itu tadi ya? Ya, UGD. Jadi ini mohon itu ada Gus. memang yang langsung tentu berkaitan dengan penanganan COVID, itu kita prioritaskan juga. Dan alhamdulillah penanganan COVID di Kota Pasuruan ini lumayan berhasil lah. Alhamdulillah. Tinggal sekarang waspada, yang konon diprediksi akan ada peningkatan, ini bisa kita redam. Itu Mas Taufik. Jadi udah kita gini, yang penting kan penggunaannya itu harus sesuai ketentuan. Nah di dalam realisasinya itu harus mendapatkan persetujuan Pak Hanan. Jadi insya Allah dana ini maka akan mudah-mudahan ya mendekati tepat sasaran, atau bahkan bisa tepat sasaran, nggak usah mendekati tapi tepat sasaran. Gitu.
Nah, yang sekarang memang tadi kita diskusikan lebih jauh itu memang kemungkinan untuk membuka satu kawasan tadi. Oke. Sampai sekarang kita juga belum punya data berapa pelaku-pelaku usaha untuk mau berusaha, mau melakukan usaha yang resmi, yang legal, ya, sehingga kita bisa fasilitasi secara baik. Gus, Pak Wali, ini terkait mungkin dana tadi, dana bagi hasil. Kan masih ada dari 100% kan persentase ini untuk 25 untuk sosialisasi. Pasti ada hal yang belum terpenuhi dari mungkin 25% atau 50%-nya. Apa sebenarnya yang belum terpenuhi sehingga kita sama-sama sedikit agak minta tolong bahanan. Ya tadi kurang banyak tadi kalau itu. Tadi, kurang banyak mungkin ada prioritas di mana? Oh iya, kalau realisasi bisa diskusi kan dinamis kan. Kalau tahun depan tantangannya bisa jadi berbeda dengan tahun ini kan gitu ya Pak Hanan ya. Ya. Kalau tahun kemarin itu COVID kita tahu kayak begitu. Nah tahun depan ini mudah-mudahan situasinya reda sehingga kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang katakanlah menutupi sejumlah program yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi tidak tumpang tindih tapi melengkapi. Gitu Mas. Taufik. Ya minta doa aja, ya. Yang penting tadi rumusnya bisa dirubah. Misalnya tadi ngerubah rumus itu usulan ke pusat, ketika ngitung dana bagi hasil itu tidak dibedakan antara kabupaten dan kota, sudah disebut Pasuruan gitu aja. Iya. Nah, itu misalnya. Setelah Pak Ketua, Pak Ketua kayaknya tanggung jawab. Iki urusan keluarga ya Pak Ketua. Nek ngene kok sing kabupaten ngene mentang-mentang jajak. Ayo Pak Ketua tanggung jawab. Mosok urusan perencanaan yang akan ke depan menurut gaya program dari Pak Wali itu seperti apa yang harus kita lakukan? Monggo. Jadi gini, perencanaannya itu nanti akan kita bikin terintegrasi. Nah, selama ini saya lihat ya perencanaannya masih sendiri-sendiri. Saya ingin ke depan perencanaannya itu bersama. Jadi yang menangani 3 bidang ini itu paparan setelah nanti mendapatkan satu konsep besarnya, makronya. Saya akan bikin satu program dengan arah yang jelas sesuai ketentuan. Nah setelah itu penanggung jawab, pengampu OPD-nya nanti memberikan suatu usulan program, lalu kita integrasikan. Nah, baru itu ke depan nanti akan lebih efektif atau lebih paling tidak lebih terarah. Harapan saya gitu ya Pak Anan ya. Nah nanti itu satu dengan yang lain saling memperkuat. Mungkin apa seperti gambaran konkretnya itu seperti apa? Gambaran konkretnya? Iya. Gambaran konkretnya ya kumpul kok, lek wis wayahe tak kandhani sampean. Oke. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur nanti akan lagi penegasan ojo pindah channel, ojo nang dini tetap nang acara gak cuma jangkruan negara cerdas berkualitas. Yuk goyang. Cuma berteman, bintang berkelipat dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencekam di hatiku. Aku meminta padanya acarane gak cuma jangkru, acarane gak cuma jangkru, acarane gak cuma jangkru, opore sakit ya bengek ya. Gak cuma jangkruan. Konco Jawa Timur tambah gayeng, iya. tambah asik, adem memes-memes, tetep nang pendopo surga surgi kota Pasuruan. Ono mendem ngono awamu. Luar biasa. Monggo Pak Hanan, apa harapannya untuk dana bagi hasil dan bagaimana caranya biar jelas yang tadi 18 jadi 36? Yang bisa Bea Cukai bantu Pak Wali dengan bantuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya. Kita identifikasi kira-kira IKM pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Pasuruan ini yang potensial untuk buka pabrik rokok ada berapa gitu. Dan nanti itu kita kumpulkan, kemudian kita tawarin tadi. Kita akan mengadakan lokasi KIHT
dengan fasilitas dari kita gitu. Jadi sewa tempat, mesin, sama. Jadi mereka hanya modal tenaga saja masuk ke situ gitu. Nanti mesin dibelikan, bahan baku bisa dibelikan, kemudian bahan baku bisa petani bisa punya counter di lokasi itu, Gus. Oke. Gitu. Itu salah satunya ya. Nanti akan kita bantu untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, tadi rokok-rokok ilegal yang ada di Kota Pasuruan nanti akan kita bantu untuk diarahkan agar masuk ke yang legal tadi. Kemudian kalau pusat ini kebetulan kemarin juga banyak masukan dari daerah-daerah pemasaran, Gus. Mereka juga tidak mendapatkan alokasi DPHCHT. Mereka juga protes gitu. Barangkali nanti mudah-mudahan tahun depan protes dari daerah-daerah pemasaran itu didengar juga. Akhirnya alokasinya bisa direvisi. Soal mereka tidak mendapatkan, padahal kan mereka juga menjadi korban pemakai rokok ini. Jadi bukan hanya industrinya saja, mereka ada yang satu kabupaten yang dapat Rp1.000, Gus. Karena pemasaran, tapi itu protes. Tapi itu kembali lagi nanti di JBK yang memutuskan. Kita sudah memberikan. Kemarin bocoran saja Gus Irsad juga sudah kirim surat resmi ke pusat itu mengenai alokasi dan mengenai agar yang 25% untuk penegakan hukum itu bisa dialokasikan untuk pembelian fisik gitu. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban juga. Mungkin DPRD juga bisa mendorong melalui konstituen yang bukan konstituen, melalui network yang ada di Jakarta. Jaringan. Monggo Pak Ketua ditambahi Pak Hanan. Bagaimana DPR juga mendorong lewat manapun lah yang sampean punya. Biar nanti kalau itu urusan Pak Ismail di kota saja, Gus. Artinya gini, kita memang seharusnya mengidentifikasi apa-apa yang menjadi permasalahan di kota terkait dengan dana DPHJHT, bukan hanya dari proses bagaimana kita meningkatkan perolehan dari DPHJHT, namun dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat juga. Nah, hari ini kita mendapatkan dana DPHJHT itu kan hanya sebagai pemakai saja. Artinya dari sisi negatifnya tentu masyarakat yang tidak pelaku perokok ini kan juga terimbas. Maka tadi sudah diutarakan oleh Gus Ipul, kita harus bisa berkomunikasi antar instansi. Peruntukan pemakaian dana DPHJHT ini paling tidak bisa merumuskan bagaimana langkah ke depan kita pemerintah Kota Pasuruan jika saat kita harus bisa meningkatkan dana DPHJHT itu tidak hanya dari hasil pembagian kita sebagai konsumen terakhir, tapi membuka peluang investasi dengan mendatangkan investor. Inilah yang menjadi PR penting sebenarnya buat Kota Pasuruan. Maka hari ini saya yakin kok di periodenya beliaunya Gus Ipul ini pondasi-pondasi pembangunan itu bisa diletakkan. Jadi beberapa tahun ke depan insya Allah anggaran yang hari ini mungkin masih kecil dari dana perimbangan, bahkan DPHJHT masih kecil, di proses penghujung tahun nanti beliaunya insya Allah dana besar itu akan turun ke Kota Pasuruan. Gus, harapannya untuk ke depan? Pertama, masyarakat makin sadar bahwa beli rokok itu harus pilih-pilih. Itu yang pertama, ya Pak ya. Sadar masyarakat pilih-pilih. Oh, kalau pita cukai atau ada tapi diperiksa palsu apa tidak. Gitu kan, kadang-kadang ada tapi palsu. Itu yang pertama, bahwa masyarakatnya menyadari itu. Kalau kemudian kedua, melihat hal-hal yang aneh, yang mencurigakan, ilegal dilaporkan. Itu yang. Bagaimana langkah untuk mendorong industri rokok ini? Tadi setuju, tidak hanya ditutup, tapi diberi jalan keluar. Ayo, nggak apa-apa sampean usaha, kita bantu, ya kan? Clear kan gitu. Nah, yang terakhir, memang kita harus lebih nampakkan, ya ngetokno bahwa dana bagi hasil ini dirasakan oleh publik. Betul. Ya, yang harus diketokno Pak, diperlihatkan bahwa ini loh dana bagi hasil. Maka kalau kita banyak, ya saya akan pamerkan itu. Mana bahwa ini dana bagi hasil, ngono Pak. Karena sampean ngewangi ya, supaya nanti meningkat. Insya Allah saya yakin lah meningkat, mau setitik mau akeh pasti insya Allah meningkat. Siap Gus, terima kasih. Matur nuwun Pak Taufik, matur nuwun wapi tenan. Pak Mali terima kasih, Pak Ketua terima kasih, Pak Ismail terima kasih. Panjang umur. Panjang jenengan nggih sehat. Amin. Berkah ya. Alhamdulillah. Dan acara ini bertahan sampai kiamat. Waduh. Kocok-kocok Jawa Timur luar biasa. Saya sebagai
sahabat Pak Wali dan ingin menyampaikan luar biasa. Semoga Kota Pasuruan nanti ke depannya bisa meningkat 2 kali lipat dari yang kemarin. Amin. Muga-muga iki dadi manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Where are you? Where are you? Scooby-Dooby-Doo, Oh, yeah. where are you? Where are you? Sing aja. Iki sajane bingung Pak. Lah, kok jalan? Laporan ngomong dihajar apa? Pak Ketua, dihajar Pak Bapak Wali. Beleris. Mikir-mikir sesone mikir. diajak mari diskusi. Iki laporane karo kepalane yo. Ajar. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Tarik sing. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Tarik maning Cak. Pak Ketua wis Ngomong apa? ngomong rencananya ke depan sudah akan dibuatkan sarana untuk Oh, iya meningkatkan bener. perusahaan. Iya, Tapi iku nek sumpama pahanan gak Janji, janji, gak kowe tanda digedhok tangan. gak dikei, yo Bulan. hati-hati biar cukai. Scooby-Dooby-Doo, where Asik! are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, Oh iya ye. where are you? Tarik maning Cak. Pak Wali Pak wis Wali sepakat ngomong apa? tahun ngarep nek sumpama wong-wong sing rokokan akeh, kok ono nggon rokokan sing enak. Oh iya di Jepang. Kadang-kadang kok nggon rokokan ya ono camilane, ono kopine. Kok pikir iki nggon rokok aman apa warung kopi biasane? Lho ikulah repote. Wasik! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Yo sik. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Aso. Sikat maning. Makane dulur ayo ojo bingung nang acara gak cangkruan. Terus. Ben gak bingung.